Oke, selamat, pagi, siang, atau malam, di mana kalian, mungkin melihat akan video ini. Jadi perkenalkan saya adalah, Timotius Adrian, saya kepala asrama UKDW dan kalian bisa panggil Kak Adrian atau Mas Adrian, boleh, bebas. Dan saya sarankan untuk tidak memanggil saya Pak. Jadi kalau ada keperluan yang manggil saya Kak akan saya layani duluan. Karena, konsep kita di asrama ini, itu sistemnya adalah mentoring ya. Jadi, eee, hubungan antara pengelola dan juga mahasiswa itu hubungan kakak dan adik gitu, oke. Nah, baik, mari kita melihat, eee, buku panduan asrama ini isinya adalah, tentang peraturan dan juga penjelasan mengenai apa-apa aja yang harus kalian siapkan dan harus kalian taati begitu ya di dalam asrama. Oke, yang pertama saya, kata pengantar dulu, bersyukur ya, saya bisa menyusun ini dan juga, slogan yang ingin saya teman-teman semua, hidupi itu jiwa korsabara, jiwa komando satu rasa bagai saudara, ya. Ya di sini ada penjelasannya, apa sih arti komando, apa sih arti, apa namanya, satu rasa dan seterusnya. Jadi intinya kita di asrama memperlakukan sesama kawan kita dan semua orang penghuni itu sebagai seorang saudara, ya. Oke, yang pertama kita akan bahas hak penghuni. Hak penghuni asrama itu yang pertama mendapatkan fasilitas dan layanan yang sesuai, ya. Tentunya ini, eee, diikuti dengan kewajiban membayar asrama, oke. Ya, nanti kita akan bahas ketentuan-ketentuan jika tidak atau menunggak gitu pembayaran setelah sekian lama. Oke, yang kedua, boleh bawa kendaraan pribadi. Yang jelas harus, melapor ya, kendaraan pribadinya apa dan menunjukkan bukti kepemilikan gitu ya, jadi bukan bodong gitu. Mengikuti perkuliahan, jadi boleh nih, kita akan support, kegiatan perkuliahan dan kegiatan akademik ya, tapi bukan kegiatan-kegiatan yang lain ya yang, sifatnya bukan, akademik gitu. Walaupun itu, berkaitan dengan kampus misalnya, kumpul-kumpul teman-teman gitu ya, itu, kalian, apa namanya, tidak mudah untuk mendapatkan izin karena yang boleh kalian ikuti di luar asrama adalah perkuliahan dan kegiatan akademik, ya, ataupun kegiatan yang lain harus mendapatkan izin. Melaporkan pelanggaran yang terjadi, berhak mengikuti atau membantu pekerjaan. Nah, ini ada upah gitu ya. Ini dapat membantu kalian untuk survive tinggal di asrama ya. Jadi dan ini juga pekerjaannya juga tidak berat gitu ya. Misalnya kita ada guest house yang bisa kalian eh, bantu gitu untuk apa namanya, merapikan guest house. Guest house ini biasa buat retreat kita sewain di belakang. Nah, itu kalian bisa bantu di situ gitu, untuk dapat uang saku atau uang jajan gitu ya, per harinya 20.000 ya. Berhak mengajukan izin keluar asrama ya, untuk tugas, urusan keluarga, pergi beribadah, belanja, dan selain dari itu tidak diizinkan. Misalnya nonton, itu, kebijakan ya. Bisa saya izinkan sesekali tapi tidak akan selalu ya. Di angkatan sebelumnya itu tidak terlalu ketat, nah ini angkatan sekarang kita perlu ketatin karena kita concern pada, IPK kalian harus terjaga gitu. Berhak yang terakhir, berhak memakai kendaraan, komputer, printer dengan syarat memberikan iuran ya, karena kita perlu pemakaian, beli bensin untuk motor, terus kertas dan tinta untuk komputer. Jadi, kita sifatnya merawat bersama, kita pakai bersama, dirawat bersama gitu ya. Yang berikutnya kewajiban. Kewajiban ini di sini hanya rangkuman teman-teman, jadi teman-teman nanti akan menemukan, peraturan-peraturan yang baru yang, sifatnya adalah kesepakatan
sesama penghuni ya dari angkatan yang sebelum kalian gitu. Oke. Ini hanya rangkuman, nanti kalian bisa lihat peraturan yang lain ya, yang sifatnya itu peraturan antar sesama penghuni. Yang pertama menyerahkan biodata yaitu KTP, kedua penghuni diizinkan untuk keluar asrama ya dan sampai jam 21. Oke. Penghuni asrama akan akan mengisi buku absen yang sediakan. Jadi ini bisa diganti dengan laporan ke penjaga asrama atau langsung ke saya. Yang keempat mengikuti acara atau program yang telah dicanangkan oleh pengelola asrama. Ini penting. Kalau kalian bilang wah nggak dapat poin dan lain sebagainya, rugi. Enggak, karena di dalamnya ini menguntungkan kalian sebenarnya, karena ini untuk kalian. Program-program ini bukan untuk kami tapi untuk kalian ya. Jadi aturan mainnya, kalau kalian bersedia tinggal di asrama arti bersedia untuk mengikuti setiap program pembinaan yang diberikan oleh pengelola. Berikutnya menjaga keamanan ya, harta barang kepemilikan itu kalian jaga sendiri gitu ya. Kehilangan yang sifatnya barang pribadi itu bukan tanggung jawab kami ya. Jadi kalian yang harus menjaga barang-barang kalian. Oke, dan juga barang-barang milik asrama juga perlu kalian jaga ya. Misalnya misalnya kendaraan dan lain sebagainya. Kalian juga turut menjaga keamanan barang-barang yang ada di asrama gitu. Jadi kalau ada kehilangan dan jikalau itu disebabkan karena kelalaian kalian, tentu akan ada sanksi. Misalnya pakai motor terus parkirnya sembarang, habis itu kuncinya nyentel, habis itu hilang motornya, maka yang pakai terakhir inilah yang harus bertanggung jawab gitu ya. Yang berikutnya menaati peraturan yang berlaku di asrama dan lingkungan masyarakat, ya menjaga memelihara fasilitas asrama ya, baik fasilitas kamar dan umum. Jadi kalian wajib untuk membersihkan kamar mandi, toilet ya, shower, kasur, lemari, meja, itu semua tanggung jawab penghuni kamar gitu. Kalau ada yang rusak laporin, dan kalau itu rusaknya karena kalian tanggung jawab gitu. Tanggung jawab dalam artian bisa ganti dengan uang atau bisa turut memperbaiki gitu. Oke. Lalu menjaga kerapian kamar masing-masing. Jadi kamar yang nggak rapi juga akan kita sanksi. Ya, ini asrama bukan kos-kosan, jadi harus dijaga kebersihan dan kerapiannya. Ya, kamar-kamar yang tidak rapi akan kami akan kami sanksi ya berupa tugas khusus gitu. Jadi kami di awal menekankan kami punya hak untuk memeriksa kamar. Ya, sidak itu bisa jadi sewaktu-waktu ya. Kalau kalian wah kami punya privasi ke atas kamar kami. Oke. Ya, kita mungkin hargai privasi kalian itu. Jadi nanti pemeriksaan akan ada setiap Senin. Setiap hari Senin kami akan memeriksa kamar. Oke, diperhatikan setiap hari Senin kami akan memeriksa kamar-kamar. Ya. Jadi kalau kalian bilang privasi Kak, barang-barang ya silahkan simpan di tempat yang sudah disediakan. Oke. Lalu berikutnya menjaga hubungan baik antar sesama pengelola. Jadi jika kalian terlibat pertengkaran, akan kami kenakan langsung SP2. Pertengkaran dalam artian baku hantam dan mungkin terlibat baku pukul ya, memancing keributan, maka akan langsung kami SP2. Jadi dengan artian kalau setelah itu kalian melakukan pelanggaran yang lain dan itu berat, maka kita akan langsung berikan SP3
Jadi nggak main-main, ini soal hubungan baik harus dijaga, ya. Lalu yang berikutnya saling menghormati, memperhatikan, mengenal sesama penghuni. Jangan sampai sesama penghuni itu nggak kenal, oke? Semua harus hafal. Yang berikutnya memiliki spray selimut sendiri. Asrama hanya menyediakan kasur dan bantal. Ini udah jelas. Spray dan selimut itu sendiri. Oke. Kami bisa bantu belikan, tapi kalian disarankan untuk punya sendiri. Yang berikutnya menghormati otoritas pengelola asrama. Jika otoritas pengelola asrama tidak dihormati, maka otoritas pengelola asrama berhak untuk memberikan surat peringatan pertama. Ya, surat peringatan pertama, lalu jika mengulangi akan kami berikan SP2 dan seterusnya akan kami rekomendasikan untuk tidak tinggal di asrama. Oke. Yang berikutnya mengikuti dan menaati peraturan masyarakat. Ya, ini kaitannya tentang jam kunjung tamu, sopan santun dan lain sebagainya. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang program pembinaan. Jadi di sini asrama itu bukan neraka, juga bukan kos-kosan, ya. Asrama adalah tempat kalian dibina, diarahkan, dan jikalau tidak berkenan, maka sah-sah saja untuk tidak tinggal di asrama, gitu ya. Jadi kami sarankan untuk teman-teman semua dengan sukarela dan senang hati untuk dibina, karena kami akan memberikan program-program yang bermanfaat bagi kalian. Ya mungkin kalian belum merasakan manfaatnya sekarang, tetapi akan berpengaruh ke kalian ke depan. Yang pertama spiritual dan psikologis, ya, jadi bekerja sama dengan pusat kerohanian kampus, ya, yang akan mengarahkan kalian asesmen psikologis, ya. Lalu yang berikutnya spiritual, jadi sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Kami akan memberikan pendampingan kerohanian, ya. Sifatnya bisa sebulan 2 kali ataupun sebulan 1 kali. Yang berikutnya program 2 bulan sekali atau bisa sebulan sekali bahkan, ya, tidak tentu melihat jadwal yang ada ya di perkuliahan. Kita akan menyisipkan kegiatan penyuluhan bahaya seks bebas. Bekerja sama dengan CD Bethesda memberikan wawasan mengenai bahaya pergaulan bebas serta risiko yang mengikuti, ya. Lalu kewirausahaan, jadi kalian didorong bukan hanya dapat materi, tapi didorong benar-benar jika kalian dapat ilmunya, lalu langsung praktek. Mau apa sih yang dibikin setelah ini? Ide apa sih yang bisa saya salurkan untuk berwirausaha misalnya. Oke. Lalu ada program Acintra, Aku Cinta Nusantara. Jadi di sini yang mengampu adalah saya sendiri, saya sebagai juga pecinta sejarah gitu dan budaya. Nah, saya akan mengajak kalian ke candi-candi dan juga tempat-tempat bersejarah yang lain. Dan tidak hanya itu aja, kita bisa melihat ke dalam candi-candi itu sejarah dan kekayaan kekayaan kebudayaan bangsa kita di masa lampau, dan setiap candi itu punya nilai moralnya masing-masing, ya. Jadi di situ sekalian rekreasi, sekalian kalian belajar tentang nasionalisme, belajar segala hal ya dari candi-candi tersebut, ada kisahnya masing-masing. Dan nggak hanya candi, bisa ke museum, bisa ke Kerkhof itu makam Belanda, dan apapun ya, tempat-tempat yang berhubungan dengan sejarah. Ini tujuannya adalah membangkitkan rasa nasionalisme agar kalian mampu menyadari betapa besar dan hebatnya bangsa ini, bahwa sejak dari dulu kala bangsa ini sudah begitu hebatnya gitu ya. Yang berikutnya adalah program Serawung. Serawung ini adalah mengenal
akan kalian dengan nilai-nilai kearifan lokal ya di tengah-tengah kampung, masyarakat. Jadi kalian bukan hanya eksklusif dalam asrama tetapi dekat dengan masyarakat. Suatu saat kalian nanti KKN, kalian udah nggak bingung lagi, oh harus ngapain ya? Gitu. Kalian udah dapat gambarannya. Oke, sementara begitu dulu teman-teman penjelasan tentang buku panduan asrama. Mungkin yang perlu diperhatikan lagi peraturan berikutnya adalah mungkin yang belum masuk ya, itu dilarang membawa hewan peliharaan gitu ya. Lalu yang berikutnya bisa apa namanya, pinjem motor itu ada batas waktunya. Nah itu nanti akan dibahas setelah kalian sampai di Jogja atau di asrama. Itu akan lebih jelas lagi. Terima kasih semuanya.